Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi al-mutamassikina bil kitabi was sunnah. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terus tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang terus menerus setia mengikuti sunnah-sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian rahimakumullah, dalam kajian malam ini saya ingin melanjutkan kajian yang lalu, yakni masih berbicara tentang hal puasa, di mana pada pertemuan yang lalu kita sampaikan bahwa persiapan untuk berpuasa adalah ada iman yang kuat, ambisi untuk mendapatkan keistimewaan fadilah, keutamaan daripada puasa, dan juga ilmu agama khususnya yang berkait dengan masalah puasa. Pada malam ini ada beberapa hal yang saya anggap penting untuk dikaji agar puasa kita itu sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan pada saat puasa maupun menjelang puasa, ibadah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah yang banyak dibicarakan adalah bolehkah berpuasa sunnah sebelum mengqadha puasa yang ditinggalkan. Adakah ibadah khusus di bulan Sya'ban untuk menyambut Ramadan? Kafarah, qadha dan fidyah. Apa yang harus dilakukan oleh orang yang belum menunaikan qadha puasa yang ditinggalkan sampai datangnya puasa berikutnya? Juga i'tikaf di bulan Ramadan dan lain-lain yang berkait dengan hal-hal yang sering terjadi di bulan Ramadan. Kita kaji mulai yang pertama, yakni bolehkah kita berpuasa tatawwu', puasa sunnah, sebelum menunaikan qadha Ramadan bagi orang yang mempunyai tanggung jawab qadha. Para ulama berselisih pendapat tentang diperbolehkannya berpuasa sunnah sebelum menunaikan qadha Ramadan. Fadhhabal Hanafiyah wa riwayatun an Ahmad ilal jawaz wa qarahul Malikiyah wastahabba Syafi'iyah al-qadha qabla tatawwu' wa an Ahmad riwayatun ukhra bi adamil jawaz. Jadi para ulama baik salaf maupun khalaf bersepakat bolehnya
mengakhirkan qada Ramadan, artinya tidak langsung Syawal terus dilakukan. Bagi orang yang meninggalkan puasa karena sesuatu hal yang syar'i, ini seluruhnya menyepakati bolehnya dan tidak harus segera, artinya bukan bulan Syawal terus langsung harus diqadha. Namun mereka para ulama berselisih pendapat di dalam masalah puasa tatawwu, puasa sunnah sebelum mengqadha Ramadan. Ya. Mazhab Hanafi dan juga sebagian riwayat dari Imam Ahmad mengatakan boleh, yakni boleh berpuasa sunnah sebelum mengqadha Ramadan, mengqadha kewajiban qadha Ramadan. Malikiyah menganggap makruh, wa karahahu al-Malikiyah. Sementara Imam Asy-Syafi'i menganggap mustahab sunnah untuk mengqadha sebelum puasa tatawwu. Sehingga sitan min Syawal misalnya lebih utama mengqadha puasanya daripada sitan min Syawal. Ini artinya tidak melarang, akan tetapi lebih utama. Bahkan sebagian riwayat dari Imam Ahmad mengatakan tidak boleh, bi'adamil jawaz, tidak diperbolehkan berpuasa sunnah sebelum mengqadha puasanya. Ini perselisihan pendapat ulamanya seperti itu. Lalu bagaimana ulasan dari pengarang fikih Sahih Fiqhus Sunnah, buku Sahih Fiqhus Sunnah? Dia mengatakan la yasikhu dalilun fil man'i min siyamit tatawwu qabla al-qada, bal yadullu 'alal jawaz anna Allah ta'ala atlaqal qada bi qawlihi fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dia mengatakan tidak ada dalil yang sahih di dalam melarang puasa sunnah sebelum menunaikan qadha. Bahkan ayat Al-Quran menunjukkan kebolehannya secara mutlak, karena di dalam ayat Al-Quran, "Oman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar." Barang siapa yang sakit atau dalam bepergian, maka dia menggantinya di hari yang lain. Maka tidak menunjukkan harus segera. Begitu pula ada hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menunjukkan hal itu, yakni Aisyah berkata, "Kana yakunu aliyya saum min Ramadan, fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban." Adalah saya mempunyai kewajiban untuk mengqadha bulan Ramadan, mengqadha puasa bulan Ramadan. Kemudian saya tidak bisa untuk mengqadhanya, menunaikan qadha tadi, kecuali di bulan Sya'ban. Berarti Aisyah radhiyallahu an mengqadhanya suatu ketika di bulan Sya'ban. Wala syakka, ini pembahasan bukunya, wala syakka tidak diragukan annaha kanat tatatawwa'u fi asna'il am. Tidak diragukan bahwa Aisyah melakukan puasa sunnah di sepanjang tahun tadi, entah itu bid, entah itu Senin Kamis, entah itu Daud, entah itu Muharram. Sangat memungkinkan Aisyah melakukan puasa sunnah.
Wa kana hadza ya'lamun nabi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui apa yang dilakukan Aisyah, yakni mengakhirkan qada sampai dengan bulan Sya'ban. Fahuwa iqrarun minhu, maka berarti hadis ini yakni perbuatan Aisyah yang dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi hadis takriri, menjadi hadis yang berdasarkan ketetapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis takriri, karena Nabi melihat sahabat melakukan sesuatu perbuatan, akan tetapi Nabi tidak melarangnya. Kemudian summa inal qada wajibun yata'allaku biwaqtin muwassa'in. Qada ini wajib dan waktunya muwassa', waktunya luas. Artinya waktunya tidak sempit. Ya, tidak sempit. Setidaknya kalau melihat hadis Aisyah ini dari Syawal sampai Sa'ban. Fajazat tatawwu fi waqtihi, maka diperbolehkan tatawwu, puasa sunnah di waktu yang sudah disunnahkan. Ya. Waktu qabla fi'lihi, sebelum mengqadanya. Kas-salat yatatawwa'u fi awwali waqtiha, sebagaimana sholat yang ada sholat tatawu di awal waktunya. Jadi kalau sudah ditentukan ada suatu kesunahan, misalnya puasa sitan min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, tentunya dilakukan di bulan Syawal, tidak dilakukan di bulan Dzulqa'dah. Begitu pula yang sudah ditentukan yang lainnya. Maka ketika qada itu wajib, kemudian waktunya muwassa', panjang sampai dengan Sya'ban misalnya, lalu ada puasa sunnah yang mendahului, ya sah-sah saja. Pengarang buku ini menganalogkan dengan sholat wajib, tapi ada ketentuan qobliyah, tahiyatul masjid, maka sholat wajib tadi didahului dengan sunnah, yakni sunnah tahiyatul masjid dan qobliyah, karena itu sudah ada ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sholat waktunya terbentang dari, misalnya sekarang sholat duhur dari jam 11.45 sampai jam 3. Ketika dengar adzan orang masuk masjid, ada ketentuan, yakni tahiyatul masjid sunnah. Kemudian ada qobliyah zuhur, ada qobliyah asar. Maka qobliyah tadi sunnah, akan tetapi dilakukan mendahului wajib. Sah-sah saja karena ketentuannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang aturannya seperti itu. Analognya ya. Maka ketika orang beralasan sunnah harus didahulukan daripada wajib, itu dibantah dengan seperti itu. Ya. Qada puasa waktunya sangat luas. Ada sunnah, yakni Senin Kemis maupun Daud, maupun tadi sitan min Syawal ataupun Muharram. Maka boleh saja mendahului itu. Nah, lalu kalau tidak didahulukan, diutamakan, apa boleh? Ya sangat boleh. Tidak ada masalah. Misalnya Syawal, aku timbang lakoni sitan min Syawal luwih apik, aku qada, ya boleh saja.
Tapi kalau beralasan qadha harus didahulukan daripada sitan min Syawal, itu suatu kekeliruan. Karena apa? Karena qadha waktunya luas, lama, sedangkan sitan min Syawal itu hanya bulan Syawal. Qadha boleh bulan Dzulqa'dah, boleh bulan Dzulhijjah, Hijjah dan seterusnya. Kemudian yang kedua tadi adalah yang kita bahas adalah ibadah khusus fi nisfi Sya'ban. Dalam kitab fikih ini dikatakan tahsisu siyami yaumin nisfi min Sya'ban bid'atun. Bahasannya yakni mengkhususkan puasa di pertengahan Sya'ban, kayak malam ini pertengahan Sya'ban, itu bid'ah, tiada-ada. Pembahasannya faman lam yakun min adadihil ikthar min syiyami Sya'ban aw siyamil ayyami thalathati albid fa khassa yaumul khamis asyara min Sya'ban bisyam mu'taqidan ikhtisasahu bi fadilatin fa fi'luhu bid'atun. Barang siapa yang tidak biasa melakukan banyak puasa di bulan Sya'ban, atau tidak biasa melakukan puasa bid, yakni puasa tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah, lalu dia mengkhususkan puasa tanggal 15 Sya'ban dengan suatu keyakinan bahwa ada fadilah, ada keutamaan yang tinggi, sebagaimana yang tersebar di WA. Banyak orang me-WA ini, kalau di awal Sya'ban berpuasa akan begini, kalau di pertengahan akan begini dan seterusnya. Maka fafi'luhu bid'atun. Perbuatan itu adalah perbuatan yang mengada-ada dalam agama. Kenapa? Idz la yasihhu fi fadli nisfi min Sya'ban wala siyamuhu hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak ada hadis sahih yang menerangkan tentang keutamaan nisfu Sya'ban atau juga puasa di tanggal 15 Sya'ban. Wa kullu ma warada fi hadza, dan semua hadis yang berbicara tentang hal ini, fahuwa syadidud dha'fi, adalah sangat lemah, au maudhu'in, bahkan sampai ke tingkat maudhu', palsu. Contohnya adalah hadis an Ali, hadis dari Ali. Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wasumu naharaha. Jadi ada hadis, apabila kamu berada di pertengahan malam Sya'ban, maka sholatlah di malamnya, qumu, berdirilah, maksudnya lakukan qiyamul lail, sholat malam, dan berpuasalah di siangnya. Hadis ini syadidud dha'fi menurut kitab ini, amat sangat lemah, maka tidak bisa untuk dijadikan sebagai dasar, dijadikan sebagai hujjah dalam ibadah ya. Begitu pula amal yang lain, misalnya mendirikan sholat nisfu Sya'ban, misalnya orang mengkhususkan untuk minta maaf pada bulan Sya'ban, menganggap itu dari Rasulullah SAW, maka itu menjadi salah. Minta maaf, silaturahim, itu ya kapan saja, tidak harus dikhususkan bulan Sya'ban.
Kalau kebetulan ketemu nih bulan Sya'ban, ya itu bulan Sya'ban, tapi tidak mengkhususkan nek maaf-maafan bulan Sya'ban pahalane luwih akeh, itu tidak. Ya. Misalnya orang Jakarta ada kesempatannya pulang kok bulan Sya'ban, ya silaturahim bulan Sya'ban nggak apa-apa. Minta maaf bulan Sya'ban ya nggak apa-apa, tapi tidak berkeyakinan harus bulan Sya'ban. Begitu pula berziarah kubur. Banyak orang berziarah kubur di bulan Sya'ban. Tidak ada kekhususan ziarah kubur di bulan Sya'ban. Ziarah kubur ya kapan saja. Rasulullah mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur al-an fazuruha fa innahu tudzakkirukumul maut. Dalam hadis lain tudzakkirukumul akhirah, di dalam hadis lain tuzahidukum fid dunya. Jadi Rasulullah mengatakan, dulu saya melarang kalian untuk berziarah kubur. Yani di awal Islam dilarang ziarah kubur karena khawatir manusia terperosok ke dalam kemusyrikan. Lalu al-an sekarang, dalam hadis ada yang al-an, ada pula yang mengatakan ala. Sekarang berziarahlah kalian, karena sesungguhnya ziarah kubur itu akan mengingatkan kamu kepada kematian, akan mengingatkan kamu kepada akhirat, akan menjadikan kamu zuhud di dunia. Ya. Itu tujuan ziarah kubur. Maka ketika kita masuk ke kubur, ke kuburan, disuruh berdoa, assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minina wal mu'minat wa inna insyaallah bikum lahiqun. Semoga keselamatan atas kamu semuanya wahai penghuni kuburan, dari orang laki-laki maupun orang perempuan yang beriman, dan insya Allah kami akan bertemu dengan kamu sekalian. Itu mengingat bahwa kami juga akan mati. Dalam hadis lain dikatakan, antum furatun wa nahnu tuba. Setelah assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin wal mu'minat, lalu Rasulullah mengatakan, antum furatun wa nahnu tuba. Kamu adalah pendahulu kami dan kami akan mengikuti kamu sekalian, akan mati seperti kamu sekalian. Wa kira-kira wong ewon do ziarah kubur ki ana sing maca kaya kuwi apa ora? Ada yang mengingat mati apa ora gitu loh. Ya ada, tapi sebagian kecil. Yang sebagian banyak bisa jadi niatnya piknik ya. Piknik ya, pokoknya rekreasi. Ada pula yang niat wah rame jare nang kono, kepingin delok ramene. Ono pula yang urusan dunia, sing politik nggawa calon konstituennya menko noblos ya. Mobil-mobil partai politik do jejer, itu niatnya adalah ziarah politik ya. Men weruh wah iki aku tukang ziarah, maka para peziarah melu noblos mengkone gitu kan. Ada pula yang niatnya karena jarene nek bulan Sya'ban ziarah ning kuburan Sapuro Pekalongan dagangane bisa laris, maka berarti ndonyo. Ada pula, ya saya yakin ada pula yang niatnya supaya ingat akhirat, itu ada. Tapi barangkali itu yang paling kecil kalau kita mau mengadakan survei kecil-kecilan, nakoi wong-wong ya. Jadi al-an fazuruha, di situ tidak ditentukan kapan. Silahkan kau berziarah
bukan Sya'ban saja, kapan saja kamu berziarah. Ya. Maka dari itu ibadah-ibadah khusus itu tidak ada. Terlebih lagi ibadah-ibadah khusus yang bersemi kejawen, misalnya bulan Sya'ban ngedusi keris, ngedusi jimat, memandikan jimat. Bulan Sya'ban adus ning tempat tertentu yang dianggap membawa barokah, apakah di pertemuan antara dua sungai ataukah di sumber air tertentu, adus dengan sumur pitu misalnya, itu semuanya adalah jelas-jelas kemusyrikan kalau seperti itu. Maka ini harus kita hindari. Ibadah-ibadah biasa yang sudah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang biasa qiyamul lail ya qiyamul lail, yang biasa baca Al-Qur'an ya baca Al-Qur'an, biasa aja. Tidak ada keistimewaan yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sunnah adalah sebetulnya ada dua: memperbanyak puasa bulan Sya'ban tapi tidak 1 bulan penuh. Yang kedua, tidak mendahului bulan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum Ramadan, kecuali bagi orang yang sudah biasa melakukan puasa sunnah. Jadi dalam hadis sahih Rasulullah mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadana bisaumi yaumin aw yaumaini illa ayyakuna rajulun kana yasumu saumahu falyasum dzalikal yaum. Jangan sekali-kali seseorang di antara kamu mendahului Ramadan dengan 1 hari atau 2 hari, kecuali bagi orang yang sudah biasa berpuasa sunnah, maka dipersilahkan untuk berpuasa. Misalnya orang yang biasa puasa Daud, kebetulan 2 hari sebelum puasa itu jadwalnya puasa, atau 1 hari sebelum tanggal 1 Ramadan jadwalnya puasa Daud, maka boleh untuk berpuasa. Begitu pula orang yang biasa puasa Senin dan Kamis, misalnya kebetulan tanggal 1 Ramadan jatuh hari Selasa, maka Seninnya tetap boleh berpuasa karena dia sudah berpuasa Senin dan Kamis. Atau 1 Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka Kemisnya boleh berpuasa bagi orang yang sudah biasa berpuasa Senin dan Kamis. Kemudian yang kedua yang sering dipertanyakan orang adalah qadha puasa, kafarah dan fidyah. Ini dasarnya adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 184 185, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra
walitukmilal iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, yaitu dalam beberapa hari yang tertentu. Maksudnya puasa ini harinya sudah ditentukan di bulan Ramadan. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Fa'iddatum min ayyamin ukhar. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, artinya orang yang sudah tidak mampu berpuasa, ya, tidak berat menjalankannya jika mereka tidak berpuasa. Jika mereka tidak berpuasa, maka membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, faman tatawwa'a, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ini 184. Dalam tafsir Al-Muyassar dikatakan, faradallahu alaikum siyama ayyamin ma'lumatil adad wa hiya ayyamu syahru Ramadan. Allah telah mewajibkan atas kamu sekalian berpuasa pada hari-hari yang sudah ditentukan jumlahnya, yaitu hari-hari di bulan Ramadan. Faman kana minkum maridun yasyuqqu alaihi shaum. Barang siapa di antara kalian yang sakit yang menyebabkan dia kesulitan, keberatan untuk berpuasa. Ya, wa 'alal ladzina yutiquna maridun faman kana maridun. Jadi sakit yang betul-betul mengakibatkan dia tidak bisa berpuasa, atau kalau berpuasa akan menambah sakitnya, ya, itu namanya sakit yang diperbolehkan untuk berbuka, tidak berpuasa. Adapun sakit yang masih bisa, ya, paling flu ataupun pusing sidik, apa meneh penyakit panu, ya, maka tidak bisa menjadi alasan untuk tidak berpuasa. Au musafiran, atau dalam bepergian, falahu ayuftira, maka baginya boleh untuk berbuka, artinya tidak berpuasa. Wa alaihi siyamu adadin min ayyamin ukhar biqadri allati aftara fiha, dan baginya diwajibkan untuk berpuasa di hari-hari yang lain sesuai dengan hari yang dia tidak berpuasa di dalamnya. Artinya kalau 3 hari ya 3 hari, kalau 4 hari ya 4 hari. Kemudian wa 'alal ladzina yatakallamus syiyam wa 'alal ladzina yutiqunahu wa yashqu 'alaihim masyaqqatan ghairah mutamalatin, dan bagi orang-orang yang diwajibkan berpuasa dan dia tidak mampu untuk melakukan puasa, yakni dalam kesulitan untuk melaksanakan puasa yang tidak mungkin selesai kesulitan itu, kasyaikhil kabir, seperti orang yang sudah pikun, sudah tua pikun, tidak mungkin bisa berpuasa. Wal marid alladzi la yurja shifa'uhu, dan sakit yang tidak bisa sembuh meskipun bertahun-tahun. Sakit yang membahayakan kalau berpuasa lalu tidak sembuh, ya. Misalnya orang yang kena penyakit mah yang sudah akut, maka dia harus makan terus. Kalau tidak makan akan berbahaya baginya. Dia termasuk orang yang
sakit, tidak ada kesembuhan. Apa yang diwajibkan? Yakni fidyatun an kulli yaumin yuftiruhu, yakni supaya membayar fidyah, mengeluarkan fidyah dari setiap hari yang ditinggalkan, yakni yang tidak berpuasa. Apa fidyah ini? Yakni ta'amu miskin, memberikan makan kepada seorang miskin. Faman zada bi qadril fidyah tabarru'an minhu fa huwa khairul lah wa anta tawwa khairun lakum. Barang siapa yang menambah dari batas minimal yang sudah ditentukan, maka itu lebih baik baginya. Misalnya ketentuannya nanti akan kita bahas berapa jumlahnya. Di sini kita berbicara tentang ketentuannya 1 hari puasa. 1 hari tidak berpuasa, fidyahnya membayar 1 orang miskin, memberikan makan kepada 1 orang miskin. Kalau mau nganggo 10, ya oleh baik. Misalnya, wah aku ora wong sugih, aku ora pak 10, ora pak 1, tapi pak ngai wong 100, sah saja. Itu namanya wa anta tawwa khairul lakum. Zada fi qadril fidyah tabarru'an minhu fahuwa khairul lah. Wasiyamukum khairul lakum ma'a tahammulil masyaqqah min i'ta'il fidyah. Jadi di sini wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ta'amu miskin faman tatawwa khairun lah, tadi menambah wa antasumu, dan kamu berpuasa lebih bagi kamu jika kamu mengetahui. Maksudnya adalah jika kamu berpuasa misalnya dalam bepergian dengan rasa berat kamu tetap melakukan puasa, maka itu lebih baik daripada memberikan fidyah. Kalau memang memaksa masih kuat, maka dengan berat tapi masih kuat, puasa lebih baik. In kuntum ta'lamuna, jika kamu mengetahui. Apa yang kau ketahui? Al-fadlal azim, keutamaan yang agung, lisaumi, bagi orang yang berpuasa, indallahi subhanahu wa ta'ala, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah menjadi orang yang bertakwa, orang yang paling mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang ke 185, beberapa hari itu telah ditentukan, yakni bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, yakni Allah berfirman, yakni syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang hadir ini di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain selain bulan puasa tadi. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Di sini tafsir Al-Muyassar mengatakan, syahrul Ramadan alladzi ibtada Allah fihi inzalul Quran fi lailatul qadar. Bulan puasa adalah bulan yang Allah memulai menurunkan Al-Quran di malam Qadar.
sebagai hidayah bagi nas, sebagai hidayah petunjuk untuk manusia menuju kebenaran. Di dalamnya ada dalil-dalil yang paling jelas, yang paling tegas atas petunjuk Allah, juga dalil-dalil yang membedakan antara hak dan batil, antara hak dan batil. Faman hadara minkumus syahra, dan barang siapa yang hadir di antara kamu sekalian di bulan itu, wa kana sahihan, dan dia itu sehat, muqiman, mukim, ya, yani mukim, falyasum naharuhu, maka hendaklah dia berpuasa di siangnya. Wa yurahhasu, dan diberi rukhsah bagi orang yang sakit, orang yang bepergian untuk berbuka, artinya tidak berpuasa. Kemudian yaqdiyani adadatil kal ayyam, kemudian dia mengqadha jumlah hari-hari yang ditinggalkan itu. Allah menghendaki kemudahan bagi kamu sekalian, ayyusru wasuhulah, kemudahan di dalam syariatnya, dan Allah tidak menghendaki kesulitan, keberatan bagi kamu sekalian. Dan hendaklah kalian menyempurnakan jumlah puasa Ramadan, dan hendaklah kamu sekalian menutup Ramadan dengan memuji Allah Subhanahu wa taala fi Idul Fitri, di dalam Idul Fitri, walitu'azzimuhu ala hidayatihi lakum, dan supaya mengakukan Allah atas pemberian hidayah kepada kamu sekalian, walikai tashkuru lahu, dan supaya pula bersyukur kepada Allah atas apa-apa yang Allah berikan nikmat kepada kamu sekalian dari petunjuk, pertolongan, dan kemudahan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang yang sakit boleh mengganti di hari yang lain. Kemudian puasa qadha itu kalau melihat kitab tadi Sahih Fiqhus Sunnah bisa dilakukan kapanpun di luar Ramadan, kecuali pada hari-hari yang diharamkan untuk berpuasa, hari raya, hari tasyrik, dan lain-lain. Dan adalah sesegera mungkin agar terbebas dari tanggungan datangnya bulan Ramadan berikutnya. Artinya waktunya bebas, akan tetapi dihimbau agar segera mungkin. Ini tentunya kalau bapak-bapak sedikit sekali yang mempunyai tanggungan qadha. Tapi kalau ibu, khususnya yang masih muda, masih haid, pasti mempunyai tanggungan ini. Maka mendidik istri yang tidak tahu adalah kewajiban bapak-bapak. Kalau istri sampai tidak tahu dan lalai, bapak tidak mengingatkan, itu dosa bapak. Karena bapak atau suami berkewajiban untuk mendidik istri. Qu anfusakum wa ahlikum nara, itu berkewajiban untuk memelihara. Dan bagi mereka yang belum mengqadha puasa tersebut, maka selayaknya saja tidak melaksanakan puasa sunnah. Itu hanya selayaknya, bukan tidak boleh, tapi sebaiknya saja. Maka hukum puasa qadha bagi orang yang sudah meninggal, jika seorang meninggal sebelum melaksanakan puasa, baik karena sempitnya waktu misalnya bulan Ramadan sakit, kemudian 1 Syawal sembuh, 5 Syawal mati, berarti kan ini sempit, belum ada kesempatan untuk mengqadha. Atau udzur syar'i, misalnya orang perempuan 1 bulan Ramadan sakit, kemudian Syawal sembuh, lalu dia haid.
maka kemudian suci dia mati, berarti udzur syar'i nggak bisa melakukan. Atau sakit yang terus menerus, termasuk udzur syar'i adalah orang yang hamil menyusui, hamil lahir menyusui. Misalnya ada orang perempuan puasa bulan ini belum hamil, lalu dia otomatis mempunyai hutang karena haid, ya. Lalu kemudian masuk bulan Syawal, isi hamil, berarti kan orang hamil boleh meninggalkan puasa. Dengan perdebatan ulama membayar fidyah atau qadha, itu perdebatan nanti kita sampaikan. Tapi hakikatnya boleh karena dianggap orang sakit. Lalu kemudian melahirkan, berarti puasa berikutnya tidak puasa lagi karena dia menyusui. Kalau menyusui itu 2 tahun menurut Al-Quran bagi orang yang mau menyempurnakan susuan, berarti ketika menyusui ada 2 puasa yang dia tidak bisa melakukan puasa. Berarti dia mempunyai kewajiban tadi karena haid, kemudian mempunyai kewajiban lagi karena hamil dan menyusui, wajiban qadha tadi. Lalu bar menyusui 2 tahun mati anaknya, mati ibunya tadi, berarti tidak ada kesempatan qadha juga. Atau bepergian yang terus menerus, misalnya orang laki-laki di bulan ini di Indonesia diperintahkan untuk tugas ke Surabaya, misalnya orang Pekalongan, akhirnya dia tidak melakukan puasa karena dalam bepergian. Kemudian bar poso Syawal ditugaskan ke negeri yang panas, misalnya di musim panas orang mungkin bisa melakukan puasa, bar mulai dari tugas itu mati, berarti kan belum kesempatan untuk qadha juga karena bepergian. Maka menurut kebanyakan ulama dia tidak wajib mengqadhanya dan kewajiban puasa dianggap gugur karena ada alasan yang syar'i. Tidak wajib mengqadha, tidak wajib membayar fidyah, tidak pula keluarganya untuk mengqadhanya karena dia tidak ada kesempatan untuk mengqadha. Yang kedua, jika sebelum meninggal ia mempunyai kesempatan dan mampu mengqadha namun tidak dilaksanakan, maka puasanya tidak wajib digantikan oleh anggota keluarganya. Kalaupun digantikan tetap tidak sah. Ini sebagian ulama mengatakan begitu karena puasa sebagaimana sholat adalah ibadah yang tidak boleh digantikan oleh orang lain, baik semasa hidup atau setelahnya. Jadi tidak digantikan. Yang boleh digantikan itu puasa nadar. Seorang tidak sah menggantikan salat atau puasa orang lain, akan tetapi diperintahkan untuk membayar fidyah sebanyak 1 mud dari setiap hari yang ditinggalkan. 1 mud ini ukurannya juga ukuran fidyah ini terjadi perbedaan ulama. Jumhur ulama mengatakan 675 gram makanan pokok setempat setiap hari. Akan tetapi menurut ulama Hambaliyah, seorang yang meninggal yang mempunyai tanggungan puasa, walinya boleh menggantikannya. Siapa tahu hal tersebut bisa meringankan beban si mayit, karena termasuk amal soleh yang dilakukan oleh anaknya yang bisa masuk menjadi tabungan aset bagi orang tua yang sudah mati. Namun
yang insya Allah lebih utama, yang lebih benar adalah membayar fidyah itu, karena yang boleh diganti itu puasa nadar hadisnya. Lalu fidyah itu apakah diambilkan dari harta warisan si mayit? Iya, kalau punya. Di sini menurut Malikiyah dan Hanafiyah, jika si mayit mewasiatkan hal itu, yakni diambilkan dari harta warisannya, maka pembayaran fidyah diambil dari harta warisannya, ya, sebesar setengah sok. Satu sok sama dengan 4 mud, kemudian 4 mud ini sama dengan 2.751 gram. Ini menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah. Berarti jumlah fidyah yang harus dikeluarkan adalah kira-kira 1 kilo, ya 1,5 kilo kalau menurut Hanafiyah dan Malikiyah. Sedangkan menurut ulama Safiyah dan Hambaliyah, dan dikatakan dalam Shahih Fiqh Sunnah, menurut jumhurul ulama itu 1 mud. 1 mud ini berarti kira-kira ini 675 gram dari makanan pokok. Tentunya ini adalah batas minimal. Jadi kalau misalnya kita mengikuti pendapat Syafi'iyah, lalu mengambil jumhurul ulama, mengambil 675 gram, lalu dibulatkan menjadi 1 kilogram, ya sah-sah saja. Kenapa? Karena wa antatawwa'a khairul lakum. Maka mau menambah itu lebih baik bagimu. Jadi sebetulnya ini dengan batasan itu sudah tidak ada orang yang harus bertanya apa menurut makanan yang saya makan atau menurut kadar orang miskinnya. Apakah nganggo lauk pauk opo beras tok? Misalnya, ini nggak perlu ada pertanyaan seperti itu. Kenapa? Karena ayat mengatakan wa antatawwa'a khairul lakum. Minimalnya itu, minimalnya 675 gram. Adapun mau menambah dadi 5 kilo ya ora apa-apa. Tatawu tadi akan menambah 5 kilo ditambah dengan ayam siji misalnya, ditambah lagi dengan minyak goreng 1 kilo, ditambah lagi brambang, bawang, kencur, uyah, lombok, ya itu baik juga, tidak ada masalah. Wa antatawwa'a khairul lakum. Agama ini amat sangat luas bagi kita. Wa antatawwa'a khairul lakum. Ini tentang qadha tadi, fidyah. Ini sudah tadi saya sampaikan tentang orang yang mati. Kemudian kafarah sudah saya sampaikan pada hari yang lalu, yakni kafarah bagi orang yang bersenggama berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan. Kemudian berikutnya fidyah tadi surah Al-Baqarah 184. Lalu penyebab kenapa orang dikenakan fidyah, siapa saja? Jadi yang pertama, tidak mampu berpuasa. Yang jelas tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa wajib mengeluarkan fidyah, seperti orang tua renta misalnya, jadi syekhun kabir, yakni yang sudah merasa berat untuk berpuasa, atau berpuasa akan membuat menderita kesulitan yang sangat berat oleh orang tua renta yang tidak mampu berpuasa ini, maka boleh berbuka.
dan sebagai tebusan itu membayar fidyah untuk satu orang miskin setiap harinya. Tercantum dalam hadis, wa khassalis sahil kabir ayyuftima wa yut'ama an kulli yaumin miskinan wala qada'a ala daurin qattun, ya, bahwa diberi keringanan orang tua renta untuk berbuka dan memberi makan seorang miskin untuk setiap harinya, dan tidak ada kewajiban qada atasnya. Ini adalah Darul Qutni, ini riwahu Darul Qutni. Kemudian orang tua renta tadi menanggung bebannya sendiri. Artinya dia membayar fidyah kalau punya duit, kalau bisa membayar. Jika ia tidak mampu memberi makan orang miskin dan tidak ada yang menyantuninya, anaknya juga tidak bisa, semuanya tidak bisa, dia tidak berkewajiban untuk membayar fidyah. Jadi tidak berkewajiban bayar fidyah. Ini berdasarkan firman Allah. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wis ora ono sing bisa bayar, maka bebas. Tidak ada orang yang menolong, tidak ada keluarga yang menolong, dia sendiri juga tidak bisa membayarnya. Kemudian fidyah diwajibkan atas orang sakit yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan. Al-marid la yurja bur'uhu tadi, sudah tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Misalnya sakit tanggal 1 Ramadan, tanggal 29 Ramadan meninggal, itu namanya sudah tidak ada harapan, ya. Sebab sebagaimana dijelaskan di atas, orang sakit seperti itu sudah tidak berkewajiban berpuasa lagi. Wa ma ja'ala 'alaikum fid-din min haraj. Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesulitan, ya. Kemudian orang yang mengandung atau sedang menyusui, ini juga diperbolehkan tidak berpuasa. Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Secara garis besarnya ada 4 pandangan. Yang pertama, keduanya harus mengganti puasa dan tidak perlu membayar fidyah. Jadi mengganti puasa saja, tidak membayar fidyah. Ini adalah pendapat Imam Madhab Hanafi, Abu Thawr dan Ubaid. Dalilnya adalah mengkiaskan wanita hamil atau menyusui dengan orang sakit. Orang sakit itu mengkodok, ya, mengkiaskan ke situ, mengkodok puasa. Orang sakit boleh tidak puasa dan harus mengqadha, mengganti ini di hari lain sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Baqarah 184 185 yang sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, keduanya harus membayar fidyah dan tidak perlu mengganti puasa. yakni orang yang hamil ataupun orang yang menyusui yang tidak kuat untuk melakukan puasa itu membayar fidyah dan tidak perlu mengganti puasa. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair dan Qatadah. Dalilnya adalah fatwa dua orang sahabat Nabi SAW, terutama bagi madhab yang menganggap bahwa fatwa sahabat itu menjadi salah satu dasar hukum bila tidak ada nas yang sharih. Riwayat Ibnu Abbas bisa ditemukan dalam kitab Ad-Darul Qutni, Tafsir At-Tabari dan lain-lainnya. Ibnu Abbas mengatakan, bila seorang wanita hamil khawatir akan dirinya dan wanita menyusui khawatir akan bayinya di bulan Ramadan, maka mereka boleh tidak puasa dan harus memberi makan kepada orang miskin untuk tiap hari yang dia tinggalkan
tidak perlu mengqadha. Ini riwayat dari Ibnu Abbas. Kemudian riwayat lain dari Ibnu Abbas adalah ketika dia melihat Ummu Walad, budak yang sudah melahirkan anak darinya yang sedang hamil, maka ia berkata, kamu ini sama dengan orang yang sukar melaksanakan puasa, alladzina yutiqunahu, maka kamu boleh berbuka dan tidak harus memberi makan orang miskin untuk setiap harinya, dan harus memberikan makan orang miskin pada setiap harinya yang kamu tinggalkan, serta tidak ada kewajiban untuk mengqadha puasa atas dirimu. Ya. Ini adalah dari Ibnu Abbas. Kemudian riwayat Ibnu Ammar dapat diperoleh dari Musannif Abdul Razzaq. Dia berkata dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, wanita hamil yang khawatir akan dirinya di bulan Ramadan boleh berbuka tapi harus membayar fidyah dan tidak perlu mengqadha. Ya. Kemudian pendapat yang keempat, yang ketiga, bila dia hanya khawatir akan dirinya saja, maka dia harus mengqadha. Tapi bila khawatir pula keselamatan bayinya kalau berpuasa, maka dia harus mengqadha plus membayar fidyah. Ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali. Jika yang dikhawatirkan dirinya saja, qadha. Tapi kalau mengkhawatirkan kesehatan bayinya juga, maka qadha dan fidyah. Dalil mazhab Syafi'i dan Hambali sebenarnya sama dengan mazhab Hanafi yang mengkiaskan wanita hamil atau wanita menyusui dengan orang sakit sehingga mereka wajib mengqadha dan tidak perlu membayar fidyah. Tapi mereka menambahkan bila keduanya khawatir akan keselamatan orang lain, yakni bayinya tadi. Dalam hal ini adalah janin atau bayi yang disusui, yang kalau mereka puasa akan mengganggu kenyamanan si bayi, maka ada kewajiban lain yaitu membayar fidyah lantaran batal puasa gara-gara menyelamatkan orang lain. Ya. Keempat, wanita hamil hanya boleh mengqadha dan tidak membayar fidyah. Sedangkan wanita menyusui yang khawatir akan anaknya harus mengqadha plus membayar fidyah. Ini adalah pendapat mazhab Maliki. Dalil pendapat yang membedakan antara wanita hamil dan menyusui beralasan bahwa wanita hamil dikiaskan murni, kias tam kepada orang sakit, sedangkan menyusui alasannya dengan alasan mazhab Syafi'i dan Hambali, yakni menyelamatkan orang lain. Dari paparan tadi, tentunya kalau kita melihat pendapat yang kedua itu lebih rajih. Mengapa? Karena keempat pendapat itu tidak ada nas yang sharih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hadis yang tegas. Lah, pendapat yang kedua ini adalah berdasarkan fatwa dari para sahabat. Sementara pendapat pertama, ketiga, dan keempat adalah fatwa dari imam mazhab. Tentunya para sahabat lebih dekat kepada Rasulullah, lebih menjadi dasar hukum, karena di dalam suatu hadis Rasulullah mengatakan, alaikum bisam'i wa ta'ati wa in ta'amara abdun habasyi. Yani terus Rasulullah mengatakan tentang alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyyin. Ya. Itulah gambaran tentang fidyah kepada kita semuanya. Qulutu, kitab Sahih Fiqhus Sunnah, mengatakan warjawadil aqwal annahuma tuftirani wa tuta'imani an kulli yaumin miskinan. Yang lebih kuat dari empat pendapat tadi, bahwa orang yang menyusui
dan orang yang hamil boleh untuk berbuka, artinya tidak berpuasa, dan dia berkewajiban untuk membayar fidyah setiap hari yang ditinggalkan dengan memberikan makan kepada orang miskin. Wala qada alaihima, dan tidak wajib mengqadha bagi keduanya. Wa huwa qaulu Ibnu Abbas wa Ibnu Umar. Ini adalah pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, seperti yang tadi sudah saya singkatkan. Wala yu'lamu lahuma mukhalifun minas sahabah. Pada masa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas memberikan fatwa ini, tidak diketahui adanya seorang pun dari sahabat yang menyanggah pendapat Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tadi. Summa inna hadis Ibnu Abbas lagu hukmur raf'i li'annahu hadisun sahabiyun ja'a fi tafsir yata'allaqu bi sababi nuzulil ayah. Ya, tentunya karena dia itu adalah sahabat, tentunya lebih kuat tentang pendapatnya dibandingkan dengan para ulama atau imam ahli, imam-imam madhab tadi. Ya, itulah saya kira yang saya sampaikan. Barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan, saya persilakan, monggo Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian. Baik, tidak ada yang bertanya? Ada Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak Ustadz, di dalam pelaksanaan puasa sunnah Senin dan Kamis ya, misalnya kami melaksanakan puasa hari Senin, kami bekerja, kemudian ada rapat, ini mengundang tamu mungkin dari Semarang. Kemudian di siang hari kami ditunjuk untuk mendampingi tamu untuk makan siang. Padahal hari Senin saya berpuasa. Andaikan saya di dalam mendampingi tidak ikut-ikut makan, sepertinya bagaimana? Karena ini puasa sunnah, maka kadang kami mengambil begini, biar tidak terlalu menonjol. Saya kok bilang saya sedang puasa Pak, kemudian tamunya tidak makan, rasanya nggak enak. Nah, ini nanti bagaimana sebaiknya? Kemudian yang kedua, seperti yang Ustadz sampaikan bahwa untuk puasa bagi, mohon maaf kalau kita lihat orang-orang yang pekerja keras ya, misalkan kuli bangunan gimana itu, atau mungkin ngangkut beras, kan menguras tenaga. Kemudian dia otomatis tidak kuat untuk puasa, otomatis tidak berpuasa. Kemudian apakah orang tersebut membayar fidyah, atau mungkin barangkali dibebaskan karena penghasilan dari buruh angkut-angkut itu cukup untuk makan untuk keluarga. Mohon pendapatnya Pak Ustaz. Terima kasih. Baik, yang pertama itu puasa sunnah memang boleh dibatalkan. Maka ketika kasus seperti panjenengan tadi, ia boleh melanjutkan, boleh pula membatalkan, tidak berdosa. Nek melanjutkan, ya jangan merasa wah engkau nggak dianggap santri, nggak dianggap Islam, nggak perlu. Memang kita harus menunjukkan keislaman saya, ya, prinsip. Kalau membatalkan juga memang diperbolehkan untuk membatalkan puasa sunnah. Misalnya kok wah ini melayani tamu lebih baik daripada nanti tamunya kecewa, maka boleh saja dibatalkan, sah ya. Kedua-duanya boleh dilakukan. Kemudian
tadi dilakukan dengan ikhlas. Kalau melanjutkan, ya memang saya ingin melanjutkan ikhlas karena Allah. Kalau dibatalkan demi untuk menghormati tamu, ya menghormati tamu itu adalah juga diperintahkan, jangan demi jabatanku naik gitu. Kalau demi jabatan itu yang menjadi masalah ya. Nah, aku orang melayani, aku diseneni kalau atasanku aku tidak dipromosikan menjadi kepala gitu ya, itu tidak boleh. Kalau seperti itu berarti tidak ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, itu memang ada pendapat ulama di antara orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah pekerja berat. Di antaranya di dalam buku Fiqhus Sunnah disebutkan beda antara Sahih Fiqhus Sunnah dengan Fiqhus Sunnah, itu beda buku ya. Beda buku fikih. Di situ saya pernah membaca, seingat saya itu diperbolehkan orang yang kerja berat, tapi tentunya betul-betul ukuran beratnya itu memang sudah tidak mampu melakukan puasa, dan kalau ditinggalkan itu akan bahaya pada keluarganya, pada dirinya, gampangnya kendilin jomplang. Maka di posisi itu dia boleh meninggalkan. Lalu bagaimana, apakah membayar fidyah? Kalau mampu ya membayar fidyah, kalau tidak mampu ya kembali kepada tadi. Tidak mampu, tidak ada yang membantu, ya sudah, bebas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebagai catatan, mampu tidak mampu menjalankan puasa itu sebetulnya yang utama pada niat. Kalau niatnya akan berpuasa, insya Allah mampu. Berapa banyak tukang becak yang berpuasa? Banyak. Yang tidak berpuasa juga banyak. Kadang yang tua masih mampu berpuasa, tapi sing isik nom, ngerokok, ngombe es ning dalan dengan alasan saya bekerja berat, maka kalau seperti ini ya tidak boleh. Maka sebetulnya pada niat semuanya itu. Kalau niatnya sungguh-sungguh, insya Allah bisa melakukannya. Begitu Bapak, meskipun boleh tapi jangan dipermudah gitu ya. Ada lagi? Cukup insya Allah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.